bekerja sebagai konsultan bisnis. Nanti monggo Kak Jo bisa memperkenalkan diri ya, Kak. Siap. Dan Kak Jo juga aktif melayani Tuhan. Nanti boleh tanya-tanya gimana sih caranya melayani Tuhan melalui bisnis. Kan agak kontradiktif biasanya, tapi nanti biar Kak Jo sharing untuk kita. Nah, sebelum kita mulai ngopi series kita, sebelum saya kasih ke Kak Jo, mari bersama kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas sore hari ini. Biarlah pertemuan kami melalui media yang kami punya dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau juga berkati Kak Jo yang mau meluangkan waktu, pemikiran, dan juga tenaga untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih Allah, kami serahkan ngopi series kami ke dalam tangan Allah yang Tritunggal. Amin. Amin. Tanpa berlama-lama, silahkan Kak Jo, monggo. Oke, terima kasih Kak Grace. Oke, teman-teman, kenalin, nama aku bisa dipanggil aja langsung ya, Joe Cesar. Jadi aku ini temennya dari Kak Grace. Kita ketemu waktu itu di Mojokerto. Jadi kebetulan kita satu gereja di GKI Mojokerto. Akhirnya kita ketemu, jadi temen gitu ya. Dan sekarang lama nggak ketemu, akhirnya ketemu di dunia maya gitu. Oke, menarik banget temanya pada malam hari ini, teman-teman. Mikirin bisnis, mikirin Tuhan. Nah, menurut aku sih menarik sekali gitu ya. Tapi sebelum itu, uh, kegiatanku sekarang setiap hari itu ada di PT Bina Karunia Indonesia, dan itu bertempat di Surabaya. Itu bergerak di bidang pelatihan kerja dan juga konsultan bisnis. Jadi di sana kita tuh sering buka kelas-kelas tentang entrepreneur dan juga kelas-kelas tentang uh, lowongan kerja yang sedang dibutuhkan. Contohnya salah satunya yang sedang kita buka itu adalah kelas admin media sosial, karena sekarang sudah berbasis digital semua, jadi pasti butuh namanya admin media sosial. Jadi ketika mereka masuk di kelas kita, dan harapannya mereka langsung bisa kerja gitu. Dan juga uh, kegiatannya itu menjadi konsultan bisnis di 11 perusahaan di Surabaya. Jadi kami menjadi konsultan bisnisnya di bidang SDM dan juga di marketing gitu. Dan usia saya masih 25 tahun, teman-teman. Mungkin ngelihatnya, waduh ini kayaknya boros banget, kayaknya nggak percaya 25 tahun gitu ya. Tapi usia saya 25 tahun, teman-teman. Kelahiran 95, tahun 95, aslinya dari Kediri. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Bukan materi sih, saya pengen sharing aja gitu ya, teman-teman. Jadi di sini juga banyak pemuda-pemuda, pastinya mudah-mudahan hari ini bisa lebih semangat untuk bisa berbisnis dan juga tetap melayani Tuhan. Ya, mikirin bisnis, mikirin Tuhan. Kalau saya sendiri itu nangkepnya gini, teman-teman. Ini adalah ngomongin tentang keseimbangan, ya, balance. Jadi bagaimana hidup kita itu bukan cuma mikirin kerja, bukan cuma mikirin bisnis, bukan cuma mikirin cuan, bukan cuma mikirin uang gitu ya, tetapi kita mikirin Tuhan juga. Bagaimana kita tetap melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan bagi saya bukan bukan hanya kita menjadi pelayan Tuhan, jadi pemain musik, jadi singer, ataupun yang lainnya. Melayani Tuhan kita bisa melakukan dimanapun dan kapanpun, teman-teman. Misalkan sekarang tidak bisa ke gereja, seperti ini ada acara ngopi series ini sangat menarik. Ini salah satu cara kita juga melayani Tuhan melalui sharing, terus apa namanya, kita berbagi cerita sama anak-anak Tuhan, gitu ya. Nah, ngomongin tentang kebalansan atau keseimbangan, gitu ya teman-teman. Dan ini memang benar-benar saya rasakan, teman-teman. Kenapa? Karena usaha saya di bidang jasa, ya. Awalnya memang saya mikirnya, wah ini kalau jasa itu memang nggak pernah ada matinya, gitu. Karena setiap orang pasti butuh jasa, apalagi jasa seorang konsultan bisnis,
Di mana sekarang itu banyak sekali wirausaha di Indonesia. Mulai dari yang kecil, menengah, hingga besar, itu banyak banget. Apalagi sekarang anak-anak muda. Wah, itu keren banget sekarang anak-anak muda yang sudah punya bisnis di usia yang sangat muda, gitu ya. Tetapi akhirnya yang menjadi tantangan adalah ketika kita sudah terjun ke dunia usaha atau bisnis ataupun kerja, keenakan cari uang gitu kan, dapat uang bisa beli ini, bisa beli itu, terus apa namanya, ya kita bisa memenuhi apa yang kita pengen lah. Dari situ akhirnya kita lupa gitu ya, lupa untuk berdoa, lupa untuk saat teduh. Nah itu paling susah. Saya sendiri teman-teman itu dulu itu paling susah untuk saat teduh. Beneran, paling susah saat teduh. Kenapa? Karena berbagai alasan. Ya ngantuk lah, ya capek lah, ya karena sibuk lah. Karena bagi saya alasan apapun itu ya tetap namanya alasan. Karena kalau sama Tuhan itu Tuhan nggak minta waktu kita tuh banyak gitu ya. Cuma kadang-kadang cuma minta waktu 5 menit untuk kita bisa berdoa, untuk bisa memuji Tuhan. Ya sesimpel itu. Tetapi hal sederhana itu seringkali kita lupakan. Gitu ya. Akhirnya sekarang apalagi kena pandemi itu sempat kemarin WFH itu kurang lebih 3 bulan teman-teman, dari mulai Maret, April, Mei, 3 bulan saya di rumah gitu ya. Kebetulan rumah saya di Kediri. Saya bingung mau melakukan apa karena pekerjaan saya kan juga harus ketemu banyak orang, terus ngumpulin banyak orang, dan itu nggak bisa. Akhirnya saya kembalilah mikirin gereja gitu ya. Bukan berarti kemarin nggak mikirin ya, tetapi kayaknya ini kesempatan yang dikasih Tuhan untuk ini loh, gerejamu ini harus kamu urusin lagi. Gitu. Gerejamu kayaknya lagi butuh kamu. Gitu. Akhirnya saya mikir gimana, oh ternyata butuh online gitu teman-teman. Karena gereja kami itu ada di kabupaten gitu teman-teman ya. Jadi nggak kayak di kota yang punya berbagai alat yang canggih. Akhirnya saya mikirin gimana nih caranya buat online gitu kan. Ya udahlah, pakai handphone aja. Awalnya waduh suaranya jelek karena kan cempreng dan lain sebagainya gitu kan, suaranya nggak jelas. Akhirnya ketemu deh idenya, oh ternyata ada alatnya, ada mixer namanya, ditancapin situ. Nah persis banget sama kayak di TV. Jadi puji Tuhan, ketika kita benar-benar mikirin mikirin mau nyenengin Tuhan, Tuhan juga kasih cara dan kasih jalan sama kita, gitu ya teman-teman. Oke, ada 5 hal yang menurut saya itu perlu saya sampaikan buat teman-teman karena ini penting supaya kita imbang antara mikirin bisnis atau mikirin kerja atau mikirin usaha dan kita mikirin Tuhan. Yang pertama, teman-teman boleh catat, teman-teman boleh nanti kalau ada pertanyaan boleh silahkan ya. Ini yang saya alami gitu ya. Ada 5 hal. Yang pertama itu adalah iman atau kepercayaan. Nah, kalau kita ngomongin bisnis dan ngomongin Tuhan, ini ada hubungannya semua. Iman atau kepercayaan. Di dalam Tuhan kita harus beriman. Dalam keadaan apapun kita susah, sedih, kita harus tetap beriman sama Tuhan kalau Tuhan kasih jalan dan Tuhan kasih kita kekuatan untuk melewati kesedihan kita. Ya, itu kita harus beriman. Kalau dalam usaha, berimannya seperti apa? Nah, kena pandemi, wah ini mental keimanannya itu benar-benar diuji, teman-teman. Dimana ketika usaha itu mulai sepi, bahkan mulai banyak di PHK, mulai banyak yang gulung tikar, bingung mau ngapain, caranya cuma satu, kita harus beriman sama Tuhan. Tuhan, kita harus melihat sisi positifnya. Tuhan, aku percaya ketika bisnisku ini saat ini sedang macet, Tuhan punya rencana kok buat bisnisku ini. Kita tetap percaya, kita minta Tuhan beri aku kekuatan, beri aku kreativitas, karena Tuhan itu sumber kreativitas dan sumber segalanya, teman-teman. Pada waktu itu saya minta gitu aja, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan saat pandemi seperti ini? Gitu. Oh ya udah, Tuhan kasih kreativitas, teman-teman. Karena
aku paling senang itu tentang hal-hal yang kreatif gitu ya. Akhirnya buatlah di gereja gitu kan. Ya udah aku bantu gereja untuk bisa tetap online gitu kan. Terus biasanya gereja tuh nggak pernah ada namanya bikin poster, bikin flyer gitu ya. Aku bikin lah gitu. Ya meskipun desainnya biasa-biasa aja, tetapi paling nggak bisa membantu menginformasikan kalau gereja itu ada namanya ibadah gitu. Nah bagiku itu juga kerja teman-teman, itu juga usaha menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan kita beriman, kita percaya sama Tuhan, bisnis, kesehatan, masalah, jodoh, semuanya itu akan dijawab. Yang penting kita benar-benar imbang, benar-benar balance, beriman kepada Tuhan. Antara pekerjaan atau bisnis dan juga mikirin Tuhan, pelayanan. Itu penting banget teman-teman. Ya. Jadi yang pertama itu adalah beriman. Itu harus imbang. Gitu ya. Yang kedua, untuk mikirin bisnis ya juga mikirin Tuhan supaya bisa seimbang adalah konsisten. Nah, konsisten ini seringkali kita diuji, teman-teman. Usaha apapun, kegiatan apapun, yang paling penting itu adalah konsisten. Misalkan contoh dalam dunia usaha, mungkin teman-teman di sini punya usaha online gitu ya. Apalagi sekarang sudah semuanya go digital, semuanya di online kan semua, ya. Mulai dari snack, mulai dari sayur, mulai dari apapun lah, semuanya sudah mulai online gitu ya. Nah, biasanya anak-anak muda itu awal-awalnya menggebu-gebu. Wah, pokoknya aku usaha lah bikin konten, bikin desain yang menarik di Instagram, di Facebook, di WA gitu ya. Kalau saya lebih ke kontennya di Instagram gitu ya. Di Instagram bikin story dan lain sebagainya, bikin upload konten di feed gitu ya. Upload semuanya setiap hari. Awal-awal lah masih seneng gitu ya. Terus beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian mulai kendor. Yang biasanya setiap hari upload, akhirnya 2 hari sekali, akhirnya 3 hari sekali, akhirnya seminggu sekali, akhirnya lupa, nggak upload sama sekali. Padahal online itu adalah toko kita, teman-teman. Kalau kita ngomongin bisnis ya, di Instagram itu adalah toko kita. Kalau tokonya itu setiap hari nggak dibuka, pengunjungnya atau pembelinya ya pasti namanya, kalau bahasa Jawanya itu gelo gitu ya, kecewa. Aduh ini toko ini orang niat jualan apa enggak sih? Biasanya upload, biasanya enggak, biasanya bikin konten, biasanya enggak, balesnya lama. Akhirnya orang akan mikir, wah ini kayaknya enggak niat jualan. Ya. Nah, penting banget kita konsisten. Kalau setiap hari mau upload satu konten, ya upload teman-teman. Entah itu promo, entah itu edukasi, entah itu humor, entah itu tentang percakapan, bisa diupload di konten tersebut. Konten macam-macam. Ya. Terus kalau ngomongin tentang Tuhan, gimana kita konsisten? Simple, teman-teman. Konsisten dalam hal berdoa. Saat teduh, itu harus konsisten. Memang susah. Saya mengalami susah, teman-teman. Ya, konsisten itu sangat susah sekali. Tetapi kalau kita benar-benar konsisten, kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Contoh, sering sekali ini saya rasakan, teman-teman. Saya konsisten aja bikin konten, sekarang itu zamannya personal branding. Nah, ini penting banget buat teman-teman semua ya. Karena personal branding ini akan membuat nilai kita itu bertambah. Siapa sih kita gitu? Siapa sih si Joe gitu ya? Siapa sih si Grace? Siapa sih Kak Daniel gitu ya? Itu namanya personal branding. Jadi kalau dalam dunia kerja itu pasti akan dinilai. Dia uploadannya apa gitu ya. Kalau dalam dunia mikirin Tuhan gitu ya, kita harus konsisten benar-benar melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Contoh simpelnya tadi, mulai saat teduh. Kalau saya sendiri tidak memaksakan diri teman-teman, karena saya juga masih belajar. Saya saat teduh itu mulainya malam, pas mau tidur. Jadi saya baca firman Tuhan, terus nyanyi pujian gitu ya.
terus kemudian berdoa. Udah 3 hal ini yang saya lakukan, teman-teman. Setiap hari, gitu ya. Dan itu memang membawa perubahan dalam kehidupan saya. Ketika kita benar-benar konsisten, Tuhan itu nggak tinggal diam kok. Pasti Tuhan akan menilai, wah ini anakku, misalkan, wah ini Kak Grace, wah ini Kak Daniel orangnya rajin banget, bikin ngopi series, memberi manfaat buat teman-teman semua, dan konsisten, akhirnya Tuhan pasti akan ngasih berkat yang luar biasa. Berkat itu tidak selalu berupa uang. Berkat itu bisa berupa keluarga baru, berupa teman baru, ataupun hal-hal yang lain. Kesehatan, keselamatan, itu adalah berkat yang luar biasa. Ya, jadi harus imbang, konsisten. Itu ya. Gimana caranya paling gampang? Bikin jadwal harian. Kita punya 24 jam dalam satu hari. Dibagi menjadi 3 bagian. 8 jam untuk bekerja atau usaha, 8 jam untuk belajar lagi, mengasah ilmu, menambah ilmu, 8 jam lagi itu buat istirahat. Istirahat kita bisa gunakan untuk memuji Tuhan, untuk bersaat teduh. Kita punya 24 jam dibagi 3. So, nggak ada alasan lagi untuk kita tidak konsisten. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, supaya kita mikirin bisnis dan mikirin Tuhan balance atau seimbang, yang ketiga adalah waktu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah waktu. Kalau kita dalam dunia pekerjaan, apa teman-teman seorang pebisnis online gitu ya misalkan, kadang-kadang orang bisnis online itu sering kali meremehkan. Meremehkannya gini, ya udahlah, aku buka WhatsApp atau buka Instagram nanti kalau aku udah bangun, gitu ya. Bangunku misalkan jam 10 pagi, jam 2 siang, sore gitu. Ya pokoknya yang penting aku online aja. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi meskipun kita wirausaha, meskipun itu usaha kita sendiri, kita harus punya waktu yang jelas. Ngapain aja. Kalau saya sendiri, teman-teman, misalkan bangun jam 8 pagi, misalnya. Jam 8 pagi, terus mandi, terus kemudian sarapan, 1 jam lah. Terus kemudian jam 10. Jam 10 itu saya mulai kerja, teman-teman. Biasanya yang saya kerjakan adalah buat konten, buat desain, terus buat video, ya. Itu saya kerjakan harus selesai sampai jam 12. Jadi saya pegang itu beberapa akun media sosial. Ada Gemilang Konsultan, ada PT Bidang Karunia Indonesia, ada punya teman saya itu tentang cemilan, dan ada lagi punya teman saya itu tentang sayuran, teman-teman. Jadi 4 ini ditambah satu lagi punya saya sendiri, ya. Jadi 5 ini kontennya itu harus selesai sampai jam 12. Bisa apa enggak? Oh, ternyata enggak bisa. Oke, ditambah 1 jam, tambah 2 jam. Enggak apa-apa. Selesai itu kita istirahat, terus makan siang. Kalau bisa lanjut, lanjutkan lagi. Kalau udah selesai, berarti kita coba cari ilmu yang lain. Bisa ikut Zoom, bisa ikut lihat YouTube tentang ilmu-ilmu baru. Kita manfaatkan waktu yang ada. Seperti yang tadi saya katakan, 24 jam dibagi 3. 8 jam bekerja atau usaha, 8 jam untuk belajar lagi, 8 jam untuk istirahat. Waktu ini sangat penting, karena waktu itu sangat berharga. Ya, apalagi kalau waktu buat Tuhan. Tuhan nggak membatasi kita 5 waktu, 6 waktu, 10 waktu, enggak, teman-teman. Setiap saat, dimanapun, kapanpun. Ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, berdoa sama Tuhan. Kalau saya biasanya gini, teman-teman. Saya mau memulai pekerjaan saya berdoa sama Tuhan. Simpel aja, Tuhan, aku mau mulai bekerja, aku mau bikin konten, Tuhan berkati, Tuhan beri Tuhan beri kreativitas supaya kontennya ini menarik dan juga disukai banyak orang. Udah simpel. Saya tidak mikir namanya uang sama sekali. Karena uang nanti datang ketika kita sudah memberikan manfaat. Kita bahagia dulu, baru dapat uang. Bukan dapat uang terus bahagia, teman-teman. Jadi cintai setiap waktu yang teman-teman punya. Waktu kita tuh sangat terbatas. Jadi harus produktif. Ya, produktif ke usaha dan juga produktif ke Tuhan. Kita bisa ngasih apa ke Tuhan? Tuhan udah ngasih kesehatan, udah ngasih pekerjaan, tubuh yang sehat, ya kan? Kita mau kasih apa sama Tuhan? Pertanyaannya simpel, gitu ya. Terus kemudian selain waktu, yang keempat itu adalah harga.
Nah, ini penting sekali teman-teman. Kalau kita ngomongin bisnis, kita pasti akan ngomongin harga. Misalkan jualan snack, snacknya harganya berapa? Terus boleh nggak kalau kan kita temen nih, masa nggak boleh diskon, nggak boleh nggak boleh dikasih potongan harga, gitu kan? Kalau saya bilang, justru kalau kamu temennya, kamu harus ngasih lebih. Ya. Kalau misalkan dia jual 5.000, bro, aku beli ya 7.000, yang 2.000 buat kamu semangat lagi biar usahanya makin sukses. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ngomongin harga dalam dunia bisnis, harga itu relatif. Kalau pasarnya itu menengah ke atas, ya udah hajar aja, pakai harga yang mahal. Kalau pasarnya menengah ke bawah, ya harus pakai harga sesuai dengan pasaran tradisional. Simpelnya seperti itu. Harus melakukan riset dulu. Jangan asal kita buat harga. Dan kalau kita buat promo-promo, ini saya kasih bocoran sedikit teman-teman ya. Buat promo-promo, jangan terlalu sering buat promo harga murah, harga murah, harga murah. Jangan. Karena itu lama-lama akan merugikan teman-teman sendiri. Karena promo harga murah itu akan mengurangi margin, akan mengurangi keuntungan. Nah, gimana caranya? Ada namanya value stack. Ya. Beli satu, misalkan beli satu kemeja, gratis celana. Gitu. Harganya adalah 300.000. Beli kemeja, beli kemeja, gratis celana harganya 300.000. Padahal kemeja sama celana kalau di total itu juga 300.000. Nah, itu namanya value stack, teman-teman. Ya, itu bisa digunain ketika kita membuat harga promo, apalagi yang online, gitu ya. Buy one get one is okay lah, masih okay ya. Buy two get one okay lah, ya. Yang penting jangan terlalu banyak tentang diskon-diskon harga, karena itu akan mengurangi namanya keuntungan margin kita, gitu ya. Bikin promo juga, harga itu juga harus punya jadwal. Oh, minggu pertama aku mau bikin promo ini. Minggu kedua mau bikin promo free ongkir. Minggu ketiga aku mau bikin promo buy one get one. Itu harus tahu. Ya, itu kalau harga. Kalau harga di dalam Tuhan, apa sih? Apa namanya? Kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan nggak bisa dibayar dengan apapun. Harganya sangat mahal, teman-teman. Jadi kalau misalkan usahamu sekarang masih belum belum sukses atau masih pemula, belum dapat untung yang banyak, jangan minder, ya. Lihat apa yang Tuhan sudah kasih. Oh, Tuhan sudah kasih kepintaran. Tuhan sudah kasih kreativitas. Tuhan masih kasih aku nafas. Itu sangat mahal sekali. Dan yang paling penting adalah Tuhan masih kasih saya, keluarga, teman, sahabat, saudara yang selalu mendukung saya. Itu adalah harga yang sangat mahal, teman-teman. Jadi jaga mereka. Mereka yang selalu mendukung kamu, jaga mereka. Karena itu harganya sangat mahal. Ada orang yang bilang, aku tuh pengen nyenengin banyak orang. Realitanya, teman-teman, kita nggak bisa kok nyenengin banyak orang. Contoh, Presiden kita aja, Pak Presiden Jokowi, itu nggak bisa kok nyenengin seluruh warga Indonesia. Nggak bisa. Pasti ada hatersnya. Pasti ada orang-orang yang pro kontra. Pasti. Tetapi fokusnya adalah yang penting ngasih manfaat yang baik. Selama masih banyak yang mendukung, lakukan. Sesimpel itu. Sama seperti apa yang mau kita lakukan. Kalau tubuh kita berharga di mata Tuhan, hargai tubuh kita. Jangan rusak tubuh kita. Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Ini adalah milik Tuhan, teman-teman. Jangan dirusak. Kalau saat ini tubuhmu rusak karena rokok, karena minum-minuman keras, karena video porno, karena apapun hal negatif, segera sadar, teman-teman. Karena Tuhan sedang menyadarkan teman-teman untuk kembali ke jalan yang benar. Oke, yang terakhir, teman-teman, untuk supaya kita bisa imbang antara bisnis dan juga mikirin Tuhan, yang terakhir adalah pelayanan. Ini penting banget. Dalam sebuah usaha, bisnis, kadang-kadang orang mikirnya, aku harus harganya paling murah, harus dapat distributor tangan pertama. Terus kemudian, promoku itu harus banyak, gitu kan.
aku harus dapat pelanggan yang banyak, gitu kan. Seringkali yang diperhatikan adalah harga-harga, promo-promo, diskon, dan lain sebagainya. Padahal yang sekarang yang paling penting itu adalah pelayanan. Kalau harganya murah, tapi kalau pelayanannya nggak enak, di WA aja itu cuek, di DM aja itu balesnya singkat, kadang-kadang nggak dibales, pasti orangnya akan pindah ke toko sebelah karena pelayanan lebih bagus, ya kan? Penting banget kita menerapkan pelayanan. Biasanya itu adalah 5S. Kalau kita ke toko langsung ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini perlu diterapkan kalau teman-teman punya toko offline. Nah, kalau di media sosial gimana, Kak? Simple, teman-teman harus fast respon. Itu pelayanan. Kalau di chat, kalau di DM, harus cepat balasnya. Terus harus memperhatikan namanya kata-kata atau kalimat, copywriting. Ya, gimana sih balasnya supaya bagus? Aku panggil Mas, Kak, Mbak, Pak, Bu, gimana ya? Ya udahlah, panggil Kak aja. Kalau Kak kan bisa semuanya, cowok, cewek bisa, teman-teman ya. Jadi pelayanan itu sangat penting. Terus kemudian misalkan kirim barang ke konsumen, ke pembeli. Terus kita nggak perhatikan. Nah, itu bahaya teman-teman. Kalau barangnya rusak gimana? Konsumennya komplain gimana? Kita harus tetap pantau. Tanya, Kak, barangnya udah sampai. Gimana keadaan barangnya? Misalkan bilang, aduh Kak, belum sampai-sampai nih. Padahal udah 3 hari, 4 hari. Oh iya Kak, coba aku bantu ya ke ekspedisinya. Kenapa sih kok belum dikirim? Nah, itu salah satu bentuk pelayanan. Ya. Jadi, kalau kita mau membuat sesuatu hal yang menarik, sentuh dulu emosional orang. Maka orang akan peduli sama kamu. Mereka akan simpati sama kamu. Itu pelayanan, teman-teman. Sama, kalau kita melayani Tuhan, jangan karena kita dijadwal untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja, jadi pemain musik, jadi singer, jadi MC, WL gitu ya. Jangan hanya karena dijadwal, kita baru datang. Jangan, teman-teman. Meskipun kita nggak dijadwal, kita nggak dapat apa namanya kesempatan untuk melayani, ya jadi jemaat Tuhan itu juga melayani. Kita datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu juga melayani, teman-teman. Ya, kalau kita mau melayani, jangan setengah-setengah. Tuhan itu melayani kita sepenuh hati, teman-teman. Ya, sampai saat ini kalau teman-teman sehat, kalau teman-teman masih punya sedikit uang di kantongmu, masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak, kamu masih beruntung. Tuhan masih melayani kamu. Karena di luar sana, teman-teman, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang susah cari kerja, banyak orang yang nggak punya tempat tinggal. So, bersyukur. Karena Tuhan masih melayani kamu dengan sepenuh hati. Closing statement-nya dari saya, teman-teman. Kalau kita mau benar-benar seimbang, mikirin Tuhan dan mikirin bisnis, tentukan dulu prioritasmu yang mana. Karena kita harus tahu prioritas kita yang mana dulu, teman-teman. Dan ketika kita bekerja, selalu libatkanlah Tuhan dalam pekerjaanmu. Karena tanpa Tuhan, pekerjaanmu tidak akan berhasil. Tetapi jika kamu melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan bisnis kamu, maka kamu akan beruntung. Dan kerjakanlah setiap pekerjaan kamu seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Thank you. Mudah-mudahan memberkati teman-teman semua. Saya kembalikan sama Kakak Grace. Oke, thank you Kak Jo. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Jo. Aku Yes. kemayu, ini narasumbernya Jo ya. Nah, dari yang sudah masuk, jadi pertanyaan ini muncul ketika kami memposting posternya kamu. Pertanyaannya gini Jo, dengarkan baik-baik ya. Yes. Kak Jo, kenapa sih Kak Jo memilih untuk melayani Tuhan melalui dunia bisnis? Padahal kan kakak cute. Kenapa kakak nggak jadi model atau jadi pendeta aja untuk melayani Tuhan? Oke, ini langsung aku jawab gitu ya. Ya, langsung jawab Jo. Oke, kenapa sih kok lebih memilih
apa namanya di bisnis, bukan di kayak model atau foto dan lain sebagainya. Karena simple teman-teman. Karena aku sangat seneng ngasih manfaat ke orang lain. Seneng kalau orang lain tuh ketika tak bantu, mereka mendapatkan hasil yang bagus. Udah, sesimpel itu. Guys. Jadi aku nggak mau muluk-muluk, aku nggak mau apa namanya, ya, nggak mau sok terkenal dan lain sebagainya, nggak. Aku cuma mau bantu orang yang benar-benar mau bekerja. Gitu. Ini salah satu contohnya, temanku itu punya ini, Grace. Orang tuanya jualan sayur, gitu ya. Aku bantu. Aku tiba-tiba, aku tuh kalau kepikiran sesuatu langsung tak WA orangnya. Aku WA malam-malam, bro, kamu nggak pengen tak jualan sayur itu online? Gitu kan. Wah, masuk tuh Mas Jo, gimana caranya? Ya wes, kamu mau nggak tak bantu? Gitu kan. Nggak usah mikirin bayar dan lain sebagainya. Yang penting apa namanya, usaha ini bisa berjalan, dan ketika nanti usaha ini berjalan, kamu bisa nerusin usaha orang tua kamu. Karena orang tua kamu itu berjualan itu yang bisa membuat kamu sekarang sampai bisa lulus sarjana. Aku cuma gitu aja. Akhirnya tak bantu sampai sekarang. Karena aku seneng dan aku mencintai pekerjaan itu. Udah, itu sih, Grace. Padahal nek kon jadi model ya juga menyenangkan loh. Menyenangkan memuata tante-tante ya tuh. Seperti di Mojokerto. Ini ini serius ya. Sedikit melenceng dikit ya. Waktu di Mojokerto, begitu ada Kak Jo tak tarik ke sekolah minggu, wah persiapan sekolah minggu komplit. Yang datang tante-tante tapi. Jadi itu juga menyenangkan mata tante loh Jo. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Aku bacain yang di sini dulu, yang di apa sih jenis? Ini apa? Google Meet ya. Kak Jo, dari Kak Nicholas nih. Kak Jo, kesaksian dikit dong. Soal gimana Kak Jo bisa jadi konsultan 11 perusahaan di usia 25 tahun. Apa aja yang Kak Jo lakukan hingga bisa sampai di titik itu. Sementara kami mungkin usia segitu masih suka main atau senang-senang. Oke, siap. Aku langsung jawab nih ya. Oke, jadi dari Nicholas Christie, terima kasih sudah bertanya. Jadi, kalau boleh sharing sedikit, sebelum aku buka konsultan bisnis itu, teman-teman, aku buka konsultan bisnis itu awalnya di tahun 2019, ya, masih baru banget. Tahun 2019 itu di bulan setelah Agustus apa? September awal itu aku buka, namanya Gemilang Konsultan. Jadi Gemilang Konsultan itu bergerak di konsultan bisnis dan juga ngasih motivasi ke anak-anak sekolah, SMK, SMA, kelas 3 gitu yang mau lulus sekolah. Dan itu aku masih bekerja, teman-teman. Aku masih bekerja, gak apa-apa sebut merek ya. Jadi aku bekerja di namanya Topcell, itu perusahaan retail handphone terbesar di Mojokerto, dan itu penjualannya terbesar di Indonesia juga, teman-teman. Jadi kebetulan aku di situ sebagai HRD, di trainer. Jadi aku tahu teman-teman apa namanya, rekrut orang, terus ngelatih orang itu seperti apa, itu aku tahu gitu ya. Jadi aku belajar banyak di perusahaan itu. Terus kemudian tiba-tiba aku kepikiran apa namanya, kenapa aku nggak buka konsultan aja ya gitu ya. Karena aku suka membantu orang, karena pekerjaanku kan waktu di Topsel itu juga ngajarin orang gitu, tapi aku pengen ngajarin lebih banyak orang lagi gitu. Akhirnya aku bukalah pada waktu itu, belum punya kantor sama sekali. Akhirnya berjalan, terus aku ikut organisasi di Surabaya, namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ini BPC Surabaya. Aku masuk ke situ. Itu bayar, teman-teman. Ya, aku mengeluarkan biaya itu sekitar 600.000. Itu sebagai member, dan setiap tahun harus bayar 600.000. Kebetulan di situ aku langsung kenal dan dekat sama ketua HIPMI BPC Surabaya. Kenal deket lah sama orangnya gitu. Terus ngobrol-ngobrol, orangnya tertarik dengan konsep bisnisku. Konsep bisnis di bidang pelatihan dan juga konsultan. Jadi konsultannya ini tuh macam-macam.
bisa assessment, bisa konseling, bisa coaching, dan juga bisa training. Orangnya tertarik, teman-teman. Terus orangnya bilang, gimana kalau kamu buat di Surabaya? Aku bilang, teman-teman, aduh, namanya Bang Lutfi gitu ya. Aduh Bang, kalau buat di Surabaya, aku nggak punya modal. Kalau nyewa gedung itu juga mahal. Udah puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu kan. Terus orangnya bilang, ya udah gini, kamu tak kasih kantor, terus kemudian kamu harus bikin PT. Gitu. Jadi aku nggak pakai nama gemilangku itu, teman-teman. Jadi gemilang itu di luar Surabaya. Jadi aku pegang dua. Jadi sekarang namanya adalah PT Bina Karunia Indonesia. Jadi itu PT-nya namanya aku buat, visi, misi, sama value-nya itu juga aku yang buat, teman-teman. Dan itu berdiri masih bulan Februari kemarin. Februari kemarin berdiri dan dapat kantor, puji Tuhan. Kalau nyewa kantor itu kayaknya aku nggak sanggup gitu ya. Karena ketika tak lihat harganya itu sekitar 1 tahun 100 juta. Dan kalau biaya bikin PT itu juga 100 juta. Udah, aku modalnya hanya akal, teman-teman. Jadi nggak modal uang. Modalnya hanya akal dan kepercayaan. Kalau orangnya udah percaya sama aku, menjadi investorku, gitu ya. Jadi, aku harus lakuin apa nih untuk usahanya cepat jalan. Udah, sesimpel itu. Tetapi nggak semudah itu, teman-teman. Akhirnya kena pandemi. Selesai lah. Karena pelatihan itu harus mengumpulkan banyak orang. 3 bulan aku stuck, gitu ya. Akhirnya aku mikirin Tuhan lah, gitu ya. Bukan berarti aku ninggalin Tuhan ketika aku berbisnis, bukan. Tetapi aku bersyukur ketika mikirin Tuhan, Tuhan ngasih ide yang luar biasa. Aku dulu nggak bisa namanya ngedit, bikin desain, nggak bisa, teman-teman. Tapi akhirnya ketika pandemi itu belajar, Tuhan ngasih kreativitas luar biasa. Dan itu tak terapkan di PT Bina Karunia ini. Akhirnya puji Tuhan di bulan Juli ini kita bisa buka kelas dan offline, teman-teman. Meskipun dengan protokol-protokol seperti itu. Jadi kalau ditanya usia muda yang suka main dan lain sebagainya, aku cuma gini aja, teman-teman. Aku nggak apa-apa di usia muda, mungkin nggak bisa main seperti yang lain, mungkin nggak bisa jajan, nggak bisa senang-senang seperti yang lain. Tetapi 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, aku akan bisa bebas main, bebas beli apa yang bisa, yang aku pengen, dan yang lain yang saat ini masih main-main, mereka masih akan sibuk untuk memikirkan bagaimana mencukupkan kehidupannya. Aku sesimpel itu. Jadi nggak ada salahnya kita manfaatkan usia muda untuk tetap produktif. Gitu sih guys, singkat ceritanya. Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan Nicholas ini, Ko Nicholas, berarti yang kamu lakukan adalah dengan mengubah mindsetmu, jadi nggak apa-apa, nggak ada tuh kaitannya apa usia muda main-main, masih nyantai-nyantai, enggak. Tapi kerja supaya nantinya kamu bisa punya cukup tabungan, cukup uang untuk menikmati hidup di kemudian hari dengan kondisi yang lebih stabil gitu ya, Joy ya? Iya, betul banget, guys. Itu. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan yang sudah masuk ke aku dan sudah aku input, atau Kodankur mau bacain dulu pertanyaan yang sudah masuk ke Kodankur? Ya, boleh. Punyamu aja enggak apa-apa, Chris, punyamu dulu. Oke, punyaku. 1, Kak Jo, katanya kalau bisnis sesuai firman Tuhan, kita nggak bisa kaya ya, karena kita harus jujur. Gimana menurut kakak? Yang kedua, bagaimana cara supaya bisnis kita selalu selaras dengan visi Tuhan? Yang ketiga, panjang. Saran untuk yang mau buka bisnis dan cara untuk menemukan passion dan talenta bagi yang belum bisa menemukan itu gimana? Sesekku NC. Passion supaya cocok dengan bisnis yang akan dijalankan dan supaya bisa tetap selalu konsisten. Itu cuy. Pertanyaannya bisa dilihat di chat. Oke, ini aku juga lihat. Sorry, aku menambahkan ya nomor 1 ya. Mungkin karena nyambung juga nih pertanyaannya. Kalau misal tadi kan yang diceritain sama Jo kan sepertinya kan jalannya mulus-mulus aja gitu toh. Nah itu
ketika ada tantangan harus jujur, nanti ajur, misal kayak gitu ya. Apalagi dunia bisnis di luar sana yang memang sekuler kan, sedap-sedap ngeri kan gitu. Nah itu, kalau pas menghadapi masa-masa yang down atau masa-masa yang memang kita ditantang untuk entah integritasnya, entah ada hal-hal yang kita harus korbankan atau malah harus memilih gitu antara Tuhan atau bisnis gitu. Nah itu tipsnya atau apa ya pengalamannya Joe bagaimana? Oke. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Aku senang banget nih kalau ada yang bertanya gitu ya. Jadi aku mulai jawab dulu nih. Kak Jo katanya kalau bisnis firman Tuhan, karena kita harus jujur, menurut kakak gimana gitu ya. Sama yang tadi Bro Daniel tadi bilang kalau kita jujur itu ajur gitu ya katanya. Gini teman-teman, yang sering kali orang salah persepsi itu adalah biasanya kan gini, kita jual seakan-akan itu murah dan barangnya limited, gitu kan? Ayo Kak promo sekarang, nanti kalau nggak kalau nggak beli sekarang nanti rugi dan lain sebagainya, gitu kan? Terus kalau nggak gitu kita ambil foto-foto dan lain sebagainya, cuma buat pemanis saja. Akhirnya orangnya tertipu, wah ini kok barangnya nggak sesuai, gitu kan ya. Terus apalagi kalau tentang jujur itu kebanyakan di sales atau marketing, gitu ya. Tetapi teman-teman di sini yang harus teman-teman gunakan adalah ketika kita jujur dalam berwirausaha atau dalam bekerja, kita tidak akan pernah rugi karena ada tekniknya, gitu ya. Contoh, Kak, silahkan beli sekarang nih. Kalau nggak beli sekarang, mungkin nanti promonya habis, Kak. Jadi beli sekarang aja karena ini bagus, bla 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 bla. Gitu. Ada kata mungkinnya, teman-teman. Mungkin kan kita nggak tahu mungkinnya kapan. Nah, itu salah satu trik, gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang juga saya gunakan dalam buka kelas, teman-teman. Jadi kemarin aku buka kelas namanya admin media sosial, itu ada tulisannya 500.000 aku coret. Gitu kan. Pasti orang akan ngiranya free. Gitu kan. Nah, di situ aku nggak nulisin free sama sekali, teman-teman. Tetapi ketika ikut kelas, itu memang free. Aku membantu mereka. Ketika mereka udah kelasnya selesai, aku membantu mereka untuk merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di HIPMI, Surabaya. Gitu. Nah, ketika mereka udah masuk, terus kemudian kontrak kerja sama perusahaan itu, mereka otomatis kan digaji. Nah, dari gaji tersebut, itu akan dipotong sebagai ganti mereka pelatihan. Nah, di awal itu pun aku sudah sampaikan. Jadi gini ya. Nanti ini free, memang free untuk pelatihannya. Tapi ketika nanti teman-teman sudah bekerja dari perusahaan, kami akan ngecas gitu. Jadi kita nggak membebankan sama teman-teman, kita membebankan sama perusahaan. Yang penting dari awal kita sudah jujur gitu. Terus kemudian pakai teknik-teknik yang benar. Jadi harus belajar namanya copywriting tadi itu. Ya, copywriting itu kan ada kalimat-kalimat yang menggelitik, ada kalimat-kalimat yang membuat orang tertarik tanpa berbohong gitu. Aku tadi juga bikin namanya salah satu contoh kontennya itu adalah free ongkir. Gitu ya. Free ongkir tetapi pakai syarat. Nah, gitu teman-teman. Jadi pakai syarat. Syaratnya apa? Oh, minimal belanja 20.000 dan minimal jaraknya 5 km. Nah, kita kan nggak bohong. Free ongkir, bener kan? Bener, tapi ada S dan K berlaku. Sama kok di bank-bank, di perusahaan yang jual apapun, itu pasti akan ditulis kecil sekali S dan K berlaku. Nah, itulah bedanya bisnis sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak ada syarat-syaratnya, teman-teman. Yang penting kita benar-benar percaya sama Tuhan. Gitu ya. Itu untuk yang pertama tadi. Jadi menurutku harus tetap jujur, gitu ya. Harus tetap jujur. Terus bagaimana cara supaya bisnis kita selalu selaras dengan visi Tuhan? Ini penting banget. Ya, kalau kita bisa membuat bisnis, kadang-kadang kebaliknya itu gini. Kita bisnis dulu, tapi kita nggak tahu visinya apa.
Visi itu kayak tujuan, teman-teman. Ya, jadi sebelum kita membuka bisnis, apapun bisnisnya, ya, harus punya visi dulu. Dan pastikan visi itu tidak bertentangan sama Tuhan. Banyak kok contohnya, gitu ya. Contoh, visinya adalah menjadi menjadi distributor cemilan murah, gitu kan? Itu nggak bohong juga, teman-teman. Dan itu visi, ya kan? Murah itu bukan berarti kita itu murahan, tetapi murah di sini kan relatif. Murahnya seperti apa? Nah, ketika orang beli murah itu dapat apa? Nah, itu penting, teman-teman. Jadi, kalau buat visi itu harus benar-benar kita berdoa sama Tuhan, ya. Bikin visi dulu, bikin tujuan dulu, baru buka bisnis. Jangan buka bisnis dulu, baru bikin visi. Kebalik, gitu ya. Terus saran untuk yang mau buka bisnis dan cara untuk menemukan passion dan talenta bagi yang belum menemukannya itu gimana? Passion supaya cocok dengan bisnis yang akan dijalankan dan supaya bisa tetap selalu konsisten. Sederhana, teman-teman. Kalau mau bisnis sesuai passion, dimulai dari apa yang kita suka, hobi, gitu. Karena bisnis itu harus kita cintai. Sama kayak kita kenalan sama cewek nih, kalau cowok ya, kenalan sama cewek, kita suka, kita seneng, mau pacaran, kita kan cinta. Kalau cinta kan dijaga. Ya sudah, seperti itu. Kalau cinta kita mau berkorban. Kalau cinta kita mau ngasih segalanya supaya hubungannya langgeng. Sampai menikah, sampai punya anak, punya cucu, punya cicit gitu kan. Sama seperti usaha, teman-teman. Mulai dari apa yang kamu cintai, apa yang kamu hobikan, jadikan itu sumber pendapatan. Saya mengalami, karena saya senang ngajarin orang, teman-teman. Tapi saya nggak jualan langsung, nge-branding dulu. Siapa sih Joe itu? Gitu kan. Misalkan ada si A, siapakah si A itu? Gitu kan. Kalau si A itu tiba-tiba misalkan jualan jualan handphone gitu kan. Orang kan nggak tahu, nggak kenal. Wah, jangan-jangan ini handphonenya nggak bagus nih. Tetapi kalau tahu, udah kenal siapa si A itu ternyata penjual handphone yang bagus, dia bikin konten-konten edukasi, bikin konten edukasi tentang handphone, gitu ya, orang akan percaya. Dan akhirnya orang mau beli sama dia. Jadi mulai dari apa yang kamu cintai, dan mulai dari hobi. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi influencer tanpa modal semuanya, gitu kan. Terus bisa jadi motivator, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Dimulai dari situ. Gitu sih, dari 3 pertanyaan dulu ini aku jawab ya. Aku kembalikan ke Kak Kris dulu atau Kak Daniel nih. Ya, jadi kalau bisa dirangkum ya, Jo, yang tadi 3 pertanyaan, bagaimana supaya bisa selaras dengan visi Tuhan? Ya, ada baiknya kita melibatkan Tuhan dalam proses pencarian visi itu ya sebelum kita bisnis. Jadi, kita pergumulkan dulu apa sih tujuan kita berbisnis ini, apakah cuma sekedar ingin kaya, ingin punya banyak uang, atau kayak yang kamu tadi, aku ingin bisa nolong orang, aku ingin kalau aku kaya aku bisa nyekolahin anak-anak yang mungkin gak seberuntung aku ingin ini. Nah, dalam proses pencarian visi itu kita juga perlu melibatkan Tuhan untuk tahu ya bisnis kita ini arahnya kemana. Yes. Dan untuk tahu passionnya, berarti kita perlu kenal diri kita dulu ya, supaya tahu apa yang kita sukai. Betul. Nah, ada pertanyaan, kalau kita nggak tahu apa yang kita suka, nanti kamu jawab ya, Jo, itu ada pertanyaan seperti itu. Terus ada juga pertanyaan yang lain. Anak muda kan suka ngikutin hal-hal yang lagi viral, termasuk dalam hal buka usaha. Nah, menurut Kak Jo, gimana dengan usaha yang sifatnya musiman? Contohnya es kepal Milo es kepal Milo itu begitu viral, semua ikut-ikutan jualan, tapi seakan-akan hilang di telan bumi sekarang. Apakah worth it kalau kita pengen buka usaha atau jualan ngikutin arus apa yang lagi viral? Oke. Gimana, Jo? Menurut kamu sebagai pertimbangan dari segi bisnis itu worth it atau tidak? Oke, siap. Kalau kita usahanya musiman, teman-teman, worth it atau enggak, oke apa enggak, gitu ya.
menurut aku secara pribadi kurang oke. Bukan berarti nggak oke ya. Karena banyak juga teman-temanku itu yang jualan musiman. Contoh sekarang sepeda gitu ya. Dia hanya jual aksesoris sepeda berawal dari lampu, teman-teman. Jual lampu ditawarkan di Facebook, di grup-grup Facebook jual beli, ditawarin. Mulai dari satu lampu laku, dua lampu, hingga akhirnya 3 box lampu itu laku semua. Dari situ dia tambah lagi jual sepeda. Dia nggak kulaan gitu ya. Dia nggak ambil sepeda banyak. Satu sepeda dia pakai, terus dia foto, terus dia jual, laku, terus begitu terus berputar. Bagiku it's okay kalau memang dia akhirnya nanti mau diseriusin gitu ya. Karena usaha yang bisa langgeng itu usaha yang benar-benar diseriusin. Simple seperti itu. Usaha yang walaupun tidak musiman tetapi nggak serius, nggak konsisten, nggak benar-benar dicintai, ya pasti akan bangkrut juga gitu ya. Dan misalkan kita mau ikut-ikutan viral, lagi viral sepeda, lagi viral masker, lagi viral hand sanitizer, lagi viral apa namanya face shield, it's okay, nggak masalah, gitu kan? Karena banyak juga kok yang jualan. Yang penting kita jualannya tahu, nggak asal jual, gitu ya. Terus kemudian memang kita apa namanya, kalau memang kita musiman, kita harus pintar-pintar memprediksi. Kira-kira ini lakunya itu berapa lama? Nah, itu butuh analisa yang tinggi, teman-teman. Harus riset pasar, harus lihat trennya itu apa. Nggak apa-apa, yang penting tetap konsisten, tetap serius, dan juga inovasi. Gitu. Contohnya sepeda, misalkan. Sepeda itu bisa diinovasi apa lagi sih? Gitu kan? Oh, bisa ditawarkan kalau orang-orang sekarang itu nggak mau beli, bisa ditawarkan ke komunitas, misalkan. Bisa ditawarkan ke apa namanya perusahaan hotel atau perusahaan travel atau perusahaan tentang trip perjalanan gitu ya, itu bisa ditawarin juga. Jadi kita harus terus berpikir, nggak apa-apa viral, nggak apa-apa apa namanya musiman, yang penting serius, konsisten, dan juga inovasi gitu ya. Terus kemudian Kak, kalau nggak tahu apa yang saya cintai gimana? Nah, artinya kita belum tahu pribadi kita itu seperti apa, teman-teman ya. Kalau dalam dunia psikologi, kebetulan aku juga sering ngelakuin psikotes gitu ya. Jadi aku tahu beberapa tipe orang gitu ya. Orang itu ada tipenya. Ini kita kasih bocoran, teman-teman ya. Ada tipenya ada 4. Ada koleris, sanguinis, plekmatis, dan juga melankolis. Kita punya tipe ini, teman-teman. Kalau kita nggak punya yang dicintai, teman-teman, aku rasa memang belum mengerti tentang diri kita. Berarti apa yang kita lakukan sehari-hari itu belum serius. Artinya, ya pokoknya jalan lah, ngalir aja. Aku punya statement tuh gini, teman-teman. Kalau hidup kita itu mengalir, itu akan berbahaya. Itu namanya zona nyaman. Gitu kan. Zona nyaman itu memang enak, memang nyaman, memang damai gitu ya. Tetapi diam-diam mematikan. Artinya, kita harus cari tahu, kadang-kadang apa yang kita cinta itu muncul dari apa yang membuat kita sakit. Dari apa yang membuat kita itu terpuruk. Dari situ, biasanya kita muncul sesuatu. Atau memang dari awal kita sudah senang. Berawal dari suka dulu, jangan cinta dulu deh. Suka dulu, sama kalau kita lagi PDKT. Kan nggak mungkin cinta dulu. Cinta pandangan pertama kurang percaya gitu ya. Pasti itu awalnya adalah suka dulu. Suka, terus kenalan, makin deket, makin kenal, timbullah rasa cinta. Kalau cocok pasti dicintain. Kalau nggak cocok ya nggak cari yang lain. Sesimpel itu teman-teman. So, harus tahu kita suka apa dan cintanya itu apa. Tuhan udah kasih kita talenta kok. Ingat ya, di firman Tuhan itu ada 7 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 10 talenta. Kita udah dikasih semua kok. Tinggal kita harus peka sama Tuhan. Tuhan tuh udah kasih aku apa sih? Aku tuh pinternya di apa sih? Aku tuh mampunya di apa sih? Masa ngetik aja nggak bisa gitu kan? Kalau aku suka cuma bisa ngetik, itu kira-kira bisa jadi apa ya? Oh, bisa jadi admin. Oh, bisa jadi penulis. Oh, bisa jadi apa namanya?
itu usaha ngetikin itu apa itu namanya? Ya yes, kayak gitulah. Kurang lebih gitu. Gitu, Grace. Ya, Ko dan Kur mau membacakan pertanyaannya? Sudah Atau bahasa kita semua tadi? Oh, Bu Ratna. Bu Ratna tadi sudah dijawab atau belum ya? Itu Bu Ratna atau anaknya ya? Saat ini saya tidak punya bisnis atau usaha pribadi. Sekarang saya harus berbuat apa untuk memulai? Nah, nampaknya ini juga banyak loh yang nanyain. Kalau gitu. kita mau memulai sebuah bisnis, apa sih yang harus dilakukan? Langkah-langkah praktisnya seperti apa sih? Oke, siap. Saat ini saya tidak punya bisnis atau usaha pribadi. Sekarang saya harus berbuat apa untuk mulai? Simple. Kalau saya sederhana. Satu tadi udah tak jelasin ya. Mulai dari hobi dulu. Atau kesukaannya apa. Kalau kesukaannya itu bikin TikTok atau kesukaannya itu bikin video, ya sudah, konsen aja bikin konten video. Simple, ya kan? Kalau suka masak, masaknya mulai di video, mulai di foto, buat edukasi masak, buat resep-resep masak. Terus dipublish di Instagram, di WA, siapa tahu ada yang minat sama masakannya, gitu kan? Mulai dari hobi dan sukaan. Terus yang kedua, mulai melihat lingkungan. Di lingkungan itu apa sih yang belum ada orang jual, gitu kan? Oh, misalkan di lingkungan itu belum ada yang jual pulsa, misalkan. Gimana kalau aku jualan pulsa? Oh iya, bisa. Oh, di lingkunganku belum jual ini apa namanya toko kelontong misalkan. Oh ya udah aku tak jualan. Oh belum ada yang jual sepatu. Oh iya tak jualan. Nggak perlu langsung buka toko teman-teman. Bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper. Nah itu kan nggak perlu kulaan. Jadi bisa dimulai itu. Hobi, lingkungan. Yang ketiga adalah cari masalah. Nah, ini yang paling penting. Jadi ada 3 hal ya. Yang cari masalah ini biasanya yang paling apa namanya bisa benar-benar ditekunin. Gitu ya. Cari masalahnya gini. Dalam pandemi, kira-kira masalahnya apa sih? Oh, orang kalau mau keluar itu harus pakai masker. Wah, ini berarti orang-orang butuh masker. Ya udahlah, aku tak cari distributor masker yang murah. Itu misalnya. Jualan deh masker. Oh, sekarang itu pandemi orang-orang juga butuh vitamin. Jualanlah multivitamin. Oh, orang-orang sekarang pandemi itu butuhnya jamu atau makanan sehat. Jualah salad, jualah makanan-makanan sehat, jual jamu. Sesimpel itu. Ya. Jadi mulai dari hobi, mulai dari apa namanya lingkungan, dan juga mulai cari masalah. Gitu. Gitu sih, Grace. Ya, cari masalahnya bukan cari konflik ya, teman-teman ya. Bukan. Gitu. Jadi, kita harus pandai membaca, kalau mungkin istilahnya membaca pasar ya. Apa sih yang sedang dibutuhkan oleh pasar, targetnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah, gitu ya. Betul, yes. Ko dan Kur, ada pertanyaan? Mungkin mau membuka... Mungkin bukan pertanyaan, tapi mau sharing juga ya. Tadi juga nyambung yang dibilang Jo, juga nyambung yang apa namanya tahun lalu, minggu lalu dibahas sama Kak Kris ini tentang bahagia kan gitu. Jadi waktu itu kan disinggung juga tentang passion ya. Jadi kalau memang sekarang ini belum tahu ya ditekuni aja yang sedang dikerjain gitu. Aku dulu juga maksudnya secara pribadi spesifik nggak ngerti bahwa ternyata salah satu hal yang aku sukai dan bisa jadi passion dan bisa juga menghasilkan duit itu desain gitu. Awalnya juga aku tidak langsung kepikiran sampai sana, cuman aku suka dan aku melakukan yang apa namanya yang sedang ada di hadapanku gitu. Nah konsisten, kemudian juga makin lama makin ya itu tadi yang dibilang Mas juga ya. Trisno jalanan soko kulino juga gitu. Makin lama makin digunakan dan jadi duit, jadi menghasilkan sesuatu ya why not gitu. Dan tidak merugikan orang lain dan tidak membahayakan ya nggak apa-apa sih kan gitu. Itu ada pertanyaan baru itu. Aku bacakan ya. Ada 2 Kak, ini ya. usaha MLM itu bagus nggak ya? Mungkin MLM ini jenis
Oriflame gitu ya. Yes. Kok nyebut merek sih? Oh, Enggak apa. Amal-amal. yang kedua, Kak, saya sekarang sedang menjalankan bisnis toko besi bangunan. Terkadang beberapa orang yang berkunjung ke toko membandingkan dengan harga barang-barang di online. Saya pribadi juga membuka toko online juga yang dimana saya paham kalau harga di online itu benar-benar saling mematikan satu sama lain. Apakah ada cara jitu untuk meyakinkan orang bahwa harga yang ada di toko saya itu wajar untuk hitungan sesama toko fisik? Karena sekarang alasan masih ada ongkir sangat mudah dibantah. Oke, siap. Siap. Kita jawab langsung Nih, ya. Oke, dari Timotius Ekana. Oke, usaha MLM itu bagus nggak ya? Kalau ngomongin bagus apa enggak, aku bilang semua usaha itu bagus sih, selama tidak merugikan orang, gitu ya. MLM itu menurutku juga bagus teman-teman, karena ada juga ini real gitu ya, temanku waktu SMP, dia ketika lulus SMA, dia itu gabung di salah satu MLM, gitu ya, jualan obat, apa namanya, obat herbal gitulah. Terus kemudian dia terus tekunin bisnis itu, dia rajin jualan, konsisten jualannya, dan sekitar 1 tahun kalau nggak 2 tahun, kalau nggak 2 tahun, dapat mobil teman-teman. Dari mana? Ya dari bisnis itu. Bagusnya, kenapa dibilang bagus? Karena dia tekun sama bisnis itu, dia tidak merugikan orang lain. Dan memang kalau kita mau bisnis MLM itu harus dicek bener-bener, ini sudah ada izinnya atau belum, dan membernya itu ada berapa. Terus kemudian apa namanya, review dari MLM itu seperti apa. Jadi perlu hati-hati banget, ya. Usaha MLM juga bagus. Jadi kalau mau usaha MLM hati-hati juga, gitu ya. Harus melihat dulu, seperti tadi yang aku bilang ya. Review, terus izinnya gimana, terus kemudian komunitasnya itu seperti apa juga, produknya di pasaran seperti apa. Jadi nggak asal gitu ya. Jangan perlu lagi bisa kita coba langsung produknya itu seperti apa. Jadi kita kalau jualan itu nggak asal jual. Kalau kita jualan kita juga mengkonsumsinya gitu loh ya. Kita juga merasakan dari produk itu gitu ya. Terus kemudian tadi dari Liwiryon Sudarso. Oke, tentang toko besi gitu ya. Nah, ini ada tambahan lagi. Dan sekarang dari kualitas produk yang dijual di online sudah nggak perlu diragukan. Apalagi reviewnya bagus dan sudah terjual sampai ribuan kali. Yap, memang teman-teman kalau kita jualan di online itu memang saingannya sangat banyak gitu. Tetapi ingat, online itu adalah media. Ya, jadi orang jualan itu medianya dua, ada online, ada offline. Sebenarnya ketika saya melakukan riset, teman-teman, antara online dan juga offline, ini sebenarnya 11-12. Ya, 11-12 itu maksudnya gini, bisa sukses juga ketika online, bisa juga sukses ketika offline. Seperti di awal tadi saya bilang, sekarang zamannya bukan apa namanya, hancur-hancuran harga. Kalau hancuran-hancuran harga, kita makin hancur teman-teman, gitu ya. Karena itu mengurangi margin. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah pelayanan, ya. Nah, ini Tuhan itu udah ngajarin semua tentang pelayanan, teman-teman, ya. Bagaimana kita balas chat misalkan. Terus yang paling penting pelayanan ini adalah membuat edukasi. Contohnya besi ini. Besi ini kuat nggak sih kalau buat apa namanya, buat pagar gitu misalkan, buat pagar rumah kuat apa enggak? Nah, itu bisa dibuat edukasi video pas lagi buat apa namanya, pintu gerbang gitu dari besi yang dari toko Anda gitu ya. Oh, ternyata besinya kuat, terus banyak testimoni. Nah, seringkali pelanggan-pelanggan ini nggak dimintain testimoni kalau kita main online ya. Dimintain testimoni. Kak, Mbak, Bu, Mas, Pak gitu kan. Minta tolong dong video 10 detik aja gimana sih belanja toko di kami gitu misalkan ya. Jadi yang pertama bikin edukasi pelayanan bahwa kalau belanja di toko Anda itu memang benar-benar aman ya, terutama di COVID ini. Benar-benar aman,
pengirimannya juga aman, jadi dilihatkan semua, visual semua, ya. Terus benar-benar melayani customer dengan baik. Yang kedua itu adalah follow up namanya follow up apa namanya testimoni dari pembeli atau pelanggan. Ya, pastikan mereka itu benar-benar puas dengan toko kita. Jadi udah nggak zaman lagi untuk ancur-ancuran harga, tapi sekarang zamannya melayani. Ya, seperti Tuhan bilang, melayani lebih sungguh, melayani. Nah, itu dulu. Jadi fokus kita adalah rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Kalau sekarang rezekinya sudah dipercaya segini, bersyukur dulu, gitu ya. Dan tetap inovasi tadi, edukasi, testimoni, itu. Ya, kalau dalam pembeli itu harus sering-sering namanya interaksi. Jadi ini tips yang terakhir untuk online, gitu ya. Apalagi untuk pemula di online. Sebelum kita selling atau sebelum kita menjual, kita sharing dulu, ya, sharing dulu. Oh, sharing tentang obat nih. Oh, ternyata obat ini bagus. Tanpa ada harga, tanpa ada penawaran. Ya, tentang manfaat-manfaatnya lah. Sharing, edukasi. Barulah kalau banyak orang yang tertarik, baru kita selling. Karena saya juga gitu, teman-teman. Saya bikin video-video motivasi, tidak ada sama sekali niatnya untuk jualan. Nggak ada. Saya hanya pengen ngasih manfaat aja, ngasih sesuatu yang positif. Ternyata teman-teman, itu banyak yang WA saya, yang DM saya, Kak, itu ada kelasnya apa enggak? Kak, itu kalau konsultasi itu bayarnya berapa? Padahal aku nggak buka kelas sama sekali, cuma edukasi. Udah sih, itu aja. Itu, Grace. Oke, jadi untuk saran untuk pembuka toko online, mungkin kita nggak bisa menang di harga ya, karena ada beberapa toko online yang saya tahu itu langsung bisa ambil dia langsung datengin langsung dari China. Jadi dia nggak kena harga tambahan, dia cuma bayar ongkir dari China, sedangkan mungkin kita tangan kedua atau tangan ketiga, jadi pasti harganya beda. Nah, kalau kita nggak bisa ngebid di harga, mungkin kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan tadi ya, dengan lebih ramah, mungkin kadang kita kasih stiker atau gantungan kunci, simple things gitu, orang mungkin senang belanja ke kita gitu, karena merasa, wah, dia seseorang yang spesial gitu, kita spesialkan. Oke. Adakah pertanyaan lain? Nah, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Aku mau sedikit sharing juga nih. Kalau kami di GKI Pajajaran, kami baru mau merintis toko online juga, Jo. Lalu mungkin Jo bisa mampir atau bisa evaluasi. Kita kasih masukan nggak apa-apa. Namanya tokogsm.com. Jadi kami mau, visinya adalah menolong orang. Bagaimana kita bisa menolong, terus-menerus menolong orang melalui apa yang kita kerjakan, melalui toko itu. Jadi orang bisa belanja di rumah saja. Nah, duitnya diputar lagi ke jemaat. Jadi mungkin Jo tahu ijol, hampir mirip ijol, tapi beda. Visinya sama dengan beda. Nah, mungkin Jo bisa mampir dan bisa mengevaluasi atau ngasih masukan untuk kita, gimana sih supaya toko ini, visi ini bisa tetap terus berjalan. Terus tips dan triknya seperti apa, nggak apa-apa. Bisa nanti chat ke aku ya, Jo. Wah, siap, dengan senang hati. Ini ya, kemarin sih aku sempat kepo-kepo sih, toko GSM itu. Dan ini, bisa jadi gerakan yang bisa dicontoh gitu, Grace. Maksudnya, banyak gereja itu yang mungkin bisa membutuhkan seperti ini. Dan ini juga ngajarin, terutama anak-anak muda, itu mulai berbisnis. Itu keren banget sih, aku salut banget ya. Keren. GKI Pajajaran. Wah, mantap. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Kalau soal MLM ini ya, memang kalau yang diseriusi bisa serius ya, bisa menghasilkan dan menggiurkan. Cuma kalau yang produknya abal-abal ya, juga nantinya kita bisa kena masalah di kemudian hari gitu loh. Iya, betul. Kan juga banyak teman kita di
GKI Mojokerto kan juga ada kan, Grace ya, yang ikut MLM dan Betul, mereka juga dapat sesuatu yang baik gitu kan. benar. Dan penghasilannya juga nggak main-main gitu. Benar-benar. Oke, karena ini sudah 19.45, atau masih tetap ada pertanyaan yang masuk, kita mau lanjutkan atau kita skip Ko dan Kur? Terakhir deh. Siap-siap. Oke, terakhir ada pertanyaan yang sampai orangnya DM pribadi ke saya. Nah, bisa bisa dengar saudaraku dengar suaraku kan? Tuh, itu Kak ada mau tanya. pertanyaan dari NC itu, Kak Oh, Nicholas. Kak. Dan juga ada pertanyaan yang sampai di DM ke aku nih, Kak. Wah, ini Cara laris banget nih Grace nih. cara berkomunikasi yang baik terhadap customer tuh gimana? Juga untuk menghadapi customer yang kurang sopan itu gimana? Oke, dari situ dulu ya. Apa namanya? Gimana sih cara balesin customer, terus terutama customer yang nggak sopan gitu ya? Ya simple. Tuhan itu udah ngajarin kita kok. Tuhan itu apa namanya? Udah ngasih contoh, ya kan? Tuhan udah dikhianati, udah dicemooh, udah di apa namanya? Dikata-katain. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Mengampuni mereka dan tetap berbuat baik. Jadi, simpelnya adalah kita tetap membalas dengan baik. Udah tetap sopan. Gitu. Nggak ada cara yang lain. Menurutku sih gitu. Simpel. Jadi kita bagaimana caranya kita tetap tidak terpancing emosi ya. Kadang juga Hmm. aku pernah jualan online itu juga, Kak kok bisa sih Kak di toko sebelah itu cuma 10.000 tapi kakaknya jual 30.000. Kalau punya mau cari untung jangan juga kali Kak. Iya, Jadi kan kita benar-benar. Tapi nggak ini bisa. juga, tapi ini juga maksudnya kita tetap apa? Tetap sopan, tetap melayani mereka, cuman juga otentik gitu ya. Jangan sampai kayak zaman sekarang kan akun-akun jualan atau akun-akun online itu ada entah botnya, entah adminnya, kemudian mereka sudah punya template balasan DM, balasan Iya. yang rame di Twitter atau di sosmed kan, ditanya apa jawabannya pasti oh ya Kak sebentar kami akan gini-gini, jadi basa-basi bukan otentik gitu. Benar. Tetap melayani dengan baik lah. Gitu. Pokoknya intinya kalau yang aku nangkep dari Jo tuh dari hati kita dulu ya. Kalau hati kita memang kita berinisiatif, bukan berinisiatif ya. Dari hati kita itu kita nggak ingin menyakiti orang lain atau kita memiliki semangat seperti Kristus itu ya. Nantinya yang akan muncul juga mungkin otentik ya toh. Ya, benar. Nggak Benar. template. Oh, begitu kakak. Karena kan Makasih. semua berawal dari hati gitu kan ya. Yo, gimana nih kok? Masih ada beberapa pertanyaan. Ini aja yang terakhir dari NC dari Nicholas. Ya, terus Oke. ada lagi WA aku ini. Mau dibacakan atau tidak? Oke, Kayaknya dari sampai Kak subuh Nicholas. nanti ya. Dari anonim ya, Kak. Oh, jenenge Nicholas dari anonim ya, wes. Berarti Kak Jo selain jadi konsultan bisnis, jadi content creator ya, Kak. Nah, gimana tips kalau kita mau jadi seorang influencer, tapi terbatas beberapa hal. Satu, peralatan cuma HP kentang. HP kentang itu HP apa ya? Kemampuan masih minim. Masih belum benar-benar kenal passionnya sendiri. Jadi mau kerjakan apa bingung. Oke. Ini sebenarnya kalau ada orangnya enak tanya ya. Oke, jadi ya aku bukan jadi konten kreator ya. Maksudnya aku masih belajar gitu. Jadi masih belajar konten kreator, tapi kategorinya itu adalah personal branding. Jadi aku membranding diriku supaya orang-orang tuh kenal siapa aku dan kegiatanku itu apa gitu ya. Terus kalau misalkan tadi tips kalau kita mau jadi seorang influencer tapi terbatas beberapa hal. Peralatan cuma HP kentang. Nah ini aku juga nggak tahu sih HP kentang itu seperti apa gitu ya. Terus kemampuan edit video masih minim. Masih belum benar-benar kenal passion dirinya sendiri. Jadi mau kerjakan apa ya bingung. Nah, sebenarnya kalau jadi konten kreator atau influencer itu yang paling penting adalah membuat jadwal, teman-teman. Jadi
kita harus tahu jadwalnya setiap hari, kita harus mau ngapain, apa sih yang mau kita influence, misalkan makanan, gitu kan. Nah, makanan itu apa aja? Itu banyak, teman-teman. Makanan ringan, makanan berat, makanan berlemak, atau makanan sehat, itu tipenya banyak sekali. Jadi, harus menentukan dulu, ya. Tentukan dulu itu apa kontennya, ya. Karena dalam konten kreator, itu yang paling penting itu sebenarnya menurutku, bukan editan, bukan video, bukan apalah ya. Tetapi yang paling penting itu adalah kontennya. Kontennya itu apa? Karena konten is the king, gitu ya. Kalau kontennya memang tentang influence, tentang makanan-makanan yang lagi hits atau lagi viral, nggak apa-apa, ngevlog aja, simple, nggak usah diedit-edit, gitu kan. Karena orang-orang sekarang itu lebih suka hal yang real, hal yang nyata. Yang ngevlog kayak contohnya nih, aku kasih referensi gitu ya. Misalkan makanan-makanan ada namanya, aduh siapa ya, lupa aku namanya. Nek Carlos namanya Nek Carlos. Itu bisa cari di YouTube, teman-teman. Itu dia review-review makanan-makanan hits, meskipun itu makanan pinggir jalan, tetapi dia mau influence, gitu ya. Terus kemudian kalau mau ngedit itu ya nggak usah terlalu yang ribet-ribet, ngedit yang simpel aja. Banyak aplikasi yang bisa dipakai. Pakai Filmora bisa, pakai KineMaster bisa, pakai video editor biasa juga bisa. Yang penting itu adalah videonya itu jelas, bisa didengar, bisa dilihat, dan orang itu mudah mengerti dari video tersebut. Gitu. Jadi kalau masih bingung sama passionnya dan bingung mau cari yang dikerjakan apa, mulai bikin jadwalnya aja, ya, dan mulai cintai apa yang kamu suka. Gitu. Itu sih, Grace. Oke, dan kalau aku boleh nambahin, kayaknya kalau kita belum tahu apa diri kita ya, kita belum tahu apa yang mau kita kerjakan ya, kita nggak akan pernah jadi influence. Kita cuma selamanya ya jadi follower ya kan, kita cuma ngikutin konten dan konten kita tuh ya sama aja gitu. Kalau aku suka itu KHS, kalau di YouTube mungkin teman-teman yang musik suka KHS karena dia punya konten-konten yang menurutku cover lagu yang nggak seperti orang cuma menyanyikan ulang, tapi dia pakai instrumen tambahan, pakai instrumen yang kadang itu out of the box, kayak barang-barang untuk pengerjaan jalanan. Nah itu kan nggak ada yang pernah terpikir untuk membuat musik dengan alat musik seperti itu. Ya, bener banget. Kita harus tahu dulu siapa kita, terus baru kita bisa menentukan konten kita seperti apa. Nah, maaf untuk teman-teman yang mengirim pertanyaan ke saya tidak bisa jawab saat ini. Nah, tapi itu akan saya WA-kan langsung ke Kak Jo. Jadi nanti bisa Kak Jo jawab ya Kak, karena beberapa orang masih terus mengirimkan pertanyaan. Nampaknya malam hari ini ramai sekali ya. Iya, siap. Atau kalau perlu nanti sesi 2 dengan Kak Jo. Oh iya, sesi tanya jawab. Oke. Kita bisa cukupkan ya untuk malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang masih tetap bertanya, saya tunggu sampai malam ini jam 9 malam. Besok pagi saya WA-kan ke Kak Jo semua pertanyaannya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita mau tutup malam hari ini dengan doa. Kodankur bisa berdoa untuk ngopi malam. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah kami, berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bertemu secara online. Terima kasih untuk Kak Jo yang sudah boleh berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi semua cerita. Biar ini juga boleh menguatkan kami, terutama kami yang sedang ingin merintis maupun mengerjakan apa yang Tuhan percayakan buat kami. Kami yang sedang cari ide, kami yang sedang menekuni apa yang Tuhan percayakan, tanggung jawab pekerjaan kami. Biar Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini, untuk pertemuan ini, untuk kebersamaan kami di pertemuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Jo, sekali lagi terima kasih. Ini saya ambil alih ya, Chris. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya. Salam buat teman-teman semua ya. Oke.
nanti bertemu lagi, mungkin ada kesempatan lain Kak Jo bisa sharing-sharing lagi lah ya. Dengan senang hati. Ini saya ingatkan lagi teman-teman, karena tadi ada beberapa yang masuknya juga mungkin terlambat, tidak apa-apa. Cuman untuk ke depan kita sudah siapin sampai akhir Juli. Hari ini dengan Kak Jo tentang bisnis dan juga pelayanan. Minggu depan kita akan bahas ini, materialistis atau realistis. Ini ada Nova di GKI Jawi dan Solo, dia konselor, dia praktisi parenting dan lain sebagainya. Nanti mau bahas tentang ini ya, terutama untuk yang persiapan nikah ataupun yang sedang bergumul tentang keuangan. Sekali lagi, hubungannya dengan keluarga juga, silahkan ikut sesi minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi itu Ari Novitasari, ini alumni Smakindo, dia sekarang mengajar jadi guru BK di BPK Penabur Jakarta, akan sharing tentang bullying dan keinginan mengakhiri hidup. Jadi nanti si Novita akan bahas dari sudut pandang dari sisi konseling maupun psikologi, Kak Larry akan bahas dari sisi teologi. Nah, di akhir Juli yang spesial juga adalah ada Pak Andri Purnawan, Pendeta Andri Purnawan, ini dari Surabaya, tapi sekarang beliaunya sedang studi di Boston di US, akan bahas tentang topik akhir zaman. Jadi teman-teman yang penasaran dengan topik-topik ini silahkan bergabung. Kita selalu rancangkan yang spesial buat teman-teman semua. Jangan ragu untuk bergabung, jangan ragu untuk share informasinya juga. Kita terbuka untuk umum dan biar bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Chris mau menambahkan? Ya, mungkin buat teman-teman yang masih punya usulan tema, nggak apa-apa. Silahkan dikirimkan ke kami tema-tema, karena tema-tema yang kami angkat pun adalah tema-tema yang diusulkan oleh teman-teman. Jadi, kalau ada yang mau usul tema atau usul pembicara, asal pembicaranya masih dalam jangkauan kita ya, nggak minta lu cinta Luna seperti itu ya, kita masih bisa upayakan. Kalau lu cinta Luna, Kak, nah, saya bingung juga mau bagaimana. Begitu teman-teman. Thank you banget, Jo, untuk sharingnya malam hari ini. Pertanyaannya aku kirim besok ya, Jo. Nah, sampai jumpa teman-teman untuk Kopi Series minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Kak Jo.